Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari kelas 12 MIPA 1 yang beranggotakan saya Fatila Hairina, saya Amelia, saya Fauzan Alhamdani, saya Ahmad Ramadan. Di sini kami akan menampilkan salah satu video pembelajaran matematika wajib. Selamat menyaksikan. Pada video ini kami akan membahas soal tentang kombinasi, aturan sinus, dan vektor. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui ekstrakurikuler basket diikuti oleh 15 orang siswa. Akan dibentuk tim inti yang terdiri dari 5 orang yang akan dimainkan pada suatu pertandingan. Banyaknya tim inti yang mungkin dibentuk adalah. Nah, untuk soal ini kita menggunakan yang namanya aturan kombinasi. Nah, kombinasi itu merupakan susunan unsur-unsur yang berbeda dengan urutan tertentu dengan tidak memperhatikan urutan. Nah, mengapa kita menggunakan aturan kombinasi? Karena coba kita lihat di soal ini, diketahui ada 15 orang siswa nih yang mengikuti ekstrakurikuler basket. Nah, dari 15 orang ini terpilih 5 orang. Kita misalkan 5 orang yang terpilih itu ialah Andi, Budi, Nisa, Tegar, dan Sigit. Nah, kita misalkan yang pertama terpilih itu ialah Nisa, yang kedua Budi, yang ketiga Tegar, yang keempat Sigit, dan yang kelima Andi. Atau yang pertama terpilih itu Andi, yang kedua Tegar, yang ketiga Sigit, yang keempat Nisa, dan yang kelima Budi. Nah, itu tidak berpengaruh, itu bebas ya kan. Mau dia yang pertama Andi ataupun yang kedua Budi, itu bebas. Makanya kita menggunakan yang namanya aturan kombinasi karena dia tidak memperhatikan urutan. Nah, kombinasi ini memiliki rumus yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, N faktorial ini merupakan jumlah objek yang diketahuinya. Sedangkan R faktorial ini merupakan jumlah objek yang terpilih. Nah, untuk menyelesaikan suatu soal kombinasi, kita harus tahu dulu nih apa itu faktorial. Faktorial merupakan perkalian mundur. Nah, faktorial itu memiliki rumus yaitu N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Contohnya nih, ada 5 faktorial. Itu bagaimana? Ya udah, tinggal kita kurangkan saja. Jadi 5 dikali 5 kurang 1 itu 4, dikali 4 kurang 1 itu 3, dikali 3 kurang 1 itu 2, dan dikali 2 kurang 1 itu 1. Nah, contohnya lagi, ada N kurang 2 faktorial. Ya udah, tinggal kita kurangkan saja. Jadi N kurang 2 dikali N dikurang 2 kurang 1 berarti N kurang 3 dikali N kurang 3 kurang 1 berarti N kurang 4 faktorial. Nah, ini tidak harus sampai N kurang 4 faktorial saja ya. Itu nanti tergantung pada soalnya. Nah, setelah mengetahui semua rumus-rumusnya, selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian soalnya. Baiklah, kita masuk ke penyelesaian soalnya. Diketahui ada 15 orang siswa nih yang mengikuti ekstrakurikuler basket. Nah, akan dibentuk tim inti yang terdiri dari 5 orang. Banyaknya tim inti yang mungkin dibentuk adalah. Nah, diketahui di soal 15 ini apanya? 15 ini merupakan N unsurnya atau jumlah objek yang diketahui atau yang tersedia. Sedangkan 5 orang ini merupakan R unsurnya atau jumlah objek yang terpilih, sehingga N unsur sama dengan 15 dan R unsur sama dengan 5. Udah dapat N dan R-nya, tinggal kita masukkan ke rumus kombinasi tadi, maka kombinasi 15 sama dengan 15 faktorial per 15 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. 15 faktorial ini merupakan N faktorial, 15 ini N, 5 ini R, dan R faktorial itu merupakan 5 faktorial. Maka sama dengan 15 faktorial per 15 kurang 5 itu 10 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, nilai yang tertinggi ini yaitu 15 faktorial kita kalikan mundur sampai yang di bawah dia yaitu 10 faktorial. Maka kombinasi 15 sama dengan 15 faktorial kita kalikan mundur sampai 10 faktorial itu 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dan dikali 10 faktorial
per 10 faktorial tetap karena ingin kita eliminasi. Dikali 5 faktorial ini kita uraikan dengan perkalian mundur, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, 10 faktorial ini bisa kita coret. Nah, sehingga tinggallah 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 per 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka sama dengan 360.360 dibagi dengan 120, sehingga hasilnya ialah 3003. Baiklah, kita masuk ke soal berikutnya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang A 8 cm, C 7 cm, dan sudut C adalah 30 derajat. Tentukan nilai cos A. Nah, untuk soal seperti ini, kita menggunakan yang namanya aturan sinus. Aturan sinus memiliki syarat yaitu selain dari aturan kosinus atau kebalikan dari aturan kosinus, yang dimana biasanya satu sudut itu tidak diapit oleh dua sisi dan tidak diketahui semua sisinya. Nah, biasanya itu hanya satu atau dua sisi saja yang diketahui. Nah, untuk lebih jelas, coba perhatikan gambar di samping ini yang didapat dari soal ini. Diketahui segitiga ABC dengan panjang A-nya 8 cm, C-nya 7 cm, dan sudut C-nya 30 derajat. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Ini sudut C ini hanya diapit oleh satu sisi saja, kan? Yaitu sisi A. Nah, dan segitiga ini hanya memiliki dua sisi saja, yaitu sisi A dan sisi C. Sedangkan sisi B-nya, dia tidak diketahui nih. Nah, karena itulah kita menggunakan namanya aturan sinus. Aturan sinus itu dirumuskan yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, setelah tahu kita rumus-rumusnya, kita tinggal masuk ke penyelesaian soalnya. Nah, untuk rumus yang kita gunakan ialah A per sin A sama dengan C per sin C. Kenapa cuma dua rumus saja yang kita gunakan? Kenapa B per sin B yang kita gunakan? Nah, untuk A per sin A kita gunakan karena untuk mencari nilai cos A-nya. Nah, untuk C per sin C, kenapa kita menggunakannya? Karena pada gambar ini, pada soal tersebut, hanya C sajalah yang mempunyai sisi dan sudut yang lengkap. Sedangkan B ini, sisinya dan sudutnya tidak diketahui, makanya kita tidak bisa menggunakan yang namanya rumus B per sin B. Nah, maka dari itu tinggal kita masukkan saja A-nya itu 8 per sin A sama dengan C-nya itu 7 per sin C itu sin 30. Jadi 8 per sin A sama dengan 7 per sin 30. Nah, tinggal kita kalikan silang aja nih. 8 kali sin 30, 7 kali sin A. Jadi 7 sin A sama dengan 8 kali sin 30. Nah, sin 30 itu kan 1 per 2. Jadi 7 sin A sama dengan 8 kali 1 per 2. 8 dengan 2 ini kan bisa kita sederhanakan, yaitu tinggal 4 ya kan. Maka 7 sin A sama dengan 4, maka sin A sama dengan 4 per 7. Nah, yang tadi kita dapatkan baru sin A ya kan, sama dengan 4 per 7. Sedangkan yang kita cari bukan sin A, melainkan nilai cos A. Gimana caranya untuk mendapatkan nilai cos A ini? Untuk mendapatkan nilai cos A, kita tinggal menggunakan bantuan dari segitiga siku-siku. Tetapi perlu diingat bahwa rumus sin itu sama dengan depan per miring. Nah, untuk lebih jelas bagaimana depan, miring, dan samping ini, coba perhatikan contoh gambar berikut. Ada sebuah segitiga siku-siku, di mana pada sebuah segitiga siku-siku ini terdapat sebuah sudut yang namanya sudut alfa. Nah, yang mana bagian depan sudut alfa ini? Bagian depannya yang ini, pada bagian tinggi, ini namanya bagian depan sudut alfa. Nah, untuk bagian miringnya mana? Bagian miringnya ini, pada sisi miring ini. Nah, untuk bagian sampingnya mana? Bagian sampingnya ya pada bagian alas ini namanya bagian sampingnya. Nah, misalnya nih, sudut alfa ini di atas sini. Mana bagian depannya? Bagian depannya ya tentu saja pada bagian alas ini. Bagian sampingnya mana? Bagian sampingnya berarti pada bagian tinggi ini. Nah, untuk bagian miringnya mana?
bagian miring tetap pada sisi miring ini. Nah, setelah tahu bagaimana cara penggambarannya, tinggal kita uraikan saja sin A ini dalam bentuk segitiga siku-siku. Nah, di mana depan sudut A ini ada 4 dan miringnya 7. Nah, karena kita mau mencari nilai cos A, sedangkan rumus cos itu sama dengan samping bermiring, berarti kita butuh tahu dong berapa nilai alas ini. Nah, untuk mencari nilai alas ini, kita tinggal menggunakan yang namanya dalil Pitagoras. Rumus dalil Pitagoras ialah bagian miring kuadrat dikurang dengan tinggi kuadrat baru diakarkan. Nah, kita misalkan saja bagian alas ini yaitu A. Maka A kuadrat sama dengan 7 kuadrat dikurang 4 kuadrat. A kuadrat sama dengan 7 kuadrat itu berapa? 49. Kurang 4 kuadrat itu 16. A kuadrat sama dengan 49 kurang 16 yaitu 33. Maka A sama dengan akar 33. Nah, kita udah dapat nih bagian alasnya atau bagian sampingnya. Jadi kita tinggal masukkan saja pada rumus cos. Untuk mencari cos A, rumusnya ialah samping per miring. Maka bagian sampingnya akar 33, miringnya 7. Maka cos A sama dengan akar 33 per 7. Baiklah, kita masuk ke soal selanjutnya. Diketahui vektor A sama dengan 3i kurang 4j, vektor B sama dengan 2i kurang k, dan vektor C sama dengan 6i kurang 5j kurang 3k. Hasil 2 kali vektor A ditambah vektor B kurang 3 kali vektor C adalah. Nah, untuk soal seperti ini berhubungan dengan materi perkalian, penjumlahan, dan pengurangan vektor pada dimensi 3. Nah, untuk materi yang pertama ialah penjumlahan vektor pada dimensi 3. Misalkan diketahui vektor U sama dengan ABC, vektor V sama dengan DF, maka vektor U tambah vektor V itu gimana caranya? Nah, untuk penjumlahan vektor itu tergantung pada posisi dan variabelnya. Untuk posisi itu kan ada posisi atas, posisi tengah, dan posisi bawah. Nah, untuk penjumlahannya maka harus atas dengan atas, tengah dengan tengah, dan bawah dengan bawah. Nah, untuk variabel, biasakan vektor ada variabelnya itu seperti I, J, dan K ya kan? Nah, berarti untuk penjumlahan vektor itu harus sama variabelnya. Berarti I dengan I, J dengan J, K dengan K. Makanya di sini itu penjumlahannya itu hasilnya A tambah D, B tambah E, dan C tambah F. Nah, untuk rumus yang kedua ialah pengurangan vektor pada dimensi 3. Misalkan juga ada vektor U sama dengan ABC, vektor V sama dengan DF, maka vektor U kurang V itu gimana caranya? Nah, sama seperti penjumlahan vektor tadi, itu tergantung posisi dan variabelnya. Maka pengurangan ini ialah atas dengan atas, tengah dengan tengah, dan bawah dengan bawah. Makanya di sini bisa A kurang D, B kurang E, dan C kurang F. Nah, yang ketiga ialah materi perkalian pada vektor dimensi 3. Misalkan ya ada vektor V sama dengan XV, YV, dan ZV. Maka M dikali vektor V itu gimana caranya? Ya udah, tinggal kita kalikan aja nih satu-satu ke dalam. Jadi M dikali XV, M dikali YV, dan M kali ZV. Makanya di sini hasilnya itu M dikali XV, M dikali YV, dan M dikali ZV. Nah, setelah tahu rumus-rumus semua ini, selanjutnya kita akan membahas penyelesaian soalnya. Baiklah, kita masuk ke penyelesaian soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 3i kurang 4j, vektor B sama dengan 2i kurang k, dan vektor C sama dengan 6i kurang 5j kurang 3k. Hasil 2 kali vektor A ditambah vektor B dikurang 3 kali vektor C adalah. Nah, tadi diketahui bahwa vektor A-nya itu 3i kurang 4j ya kan? Nah, kenapa nilai K-nya di sini 0? Karena pada soal nilai K itu tidak ditulis, maka kita anggap saja nilai K-nya itu 0. Nah, ditambah vektor B, yaitu 2i kurang K. Mengapa nilai J-nya di sini 0? Karena pada soal juga tidak ditulis nilai J-nya berapa, maka kita anggap
Nilai J pada vektor B itu 0, dikurang 3 kali vektor J yaitu 6I kurang 5J kurang 3K. Nah, pertama-tama kita selesaikan dulu untuk perkalian vektor, yaitu caranya tinggal kita kalikan satu-satu ke dalam saja. Jadi 2 kali 3I 6I, 2 kali min 4J min 8J, dan 2 kali 0 0, ditambah 2I 0 min K dikurang. Nah, ini untuk perkalian vektor sama juga kita kalikan satu-satu ke dalam. Jadi 3 kali 6I 18I, 3 kali min 5J min 15J, dan 3 kali min 3K min 9K. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari perkalian vektor-vektor tadi, di mana hasil perkalian dari 2 kali vektor A ialah 6I min 8J dan 0, ditambah vektor B-nya 2I 0 min K, dikurang 3 kali vektor C-nya 18I min 15J min 9K. Nah, cara pengerjaannya kita selesaikan dulu penjumlahan baru pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan vektor itu syaratnya sama, yaitu posisinya harus sama, yaitu atas dengan atas, tengah dengan tengah, dan bawah dengan bawah. Dan variabelnya juga harus sama, I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Maka kita selesaikan 6I tambah 2I 8I dikurang 18I min 10I min 8J ditambah 0 dikurang min 15J berarti min 8J ditambah 15J berarti 7J, dan 0 min K dikurang min 9K berarti min K ditambah 9K itu 8K. Sehingga hasil dari 2 kali vektor A ditambah vektor B dikurang 3 kali vektor C adalah min 10I, 7J, dan 8K. Baiklah, sekian dari kami. Thank you for watching and bye-bye.